Masjid Cut Mutia merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan zaman penjajahan kolonial Belanda yang berada di kawasan ibu kota. Sebelum difungsikan sebagai masjid, bangunan yang terletak di Jalan Cut Mutia nomor 1 Jakarta Pusat ini merupakan bangunan kantor biro arsitek sekaligus pengembangan milik Belanda bernama Namlus Venus Schapu Klug Peter Adrian Jacobus Boyen dari tahun 1979 hingga 1955. Perusahaan inilah yang membangun wilayah Kondang Dia di Menteng. Selain sebagai kantor biro arsitek pada masa Hindia Belanda, bangunan ini juga sempat difungsikan sebagai kantor pos dan kantor jawatan kereta api. Sementara saat memasuki era pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, bangunan ini pun disulap menjadi kantor Satuan Polisi Militer Jepang. Bangunan yang menjadi cagar budaya ini juga sempat berfungsi sebagai kantor Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dipimpin oleh A.H. Nasution serta sebagai kantor urusan agama KUA di awal masa kemerdekaan. Masjid Cut Mutia resmi diresmikan sebagai masjid tingkat provinsi oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 18 Agustus 1987. Masjid tua lantai yang didominasi cat berwarna putih tersebut ternyata memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki masjid lain. Salah satu keunikan dari Masjid Cut Mutia adalah posisi mihrabnya yang terletak di sebelah kiri dari saf sholat, tidak berada di tengah seperti lazimnya masjid-masjid yang lain. Selain itu, saf dari sholat sendiri terlihat miring terhadap bangunan masjidnya karena memang bangunan ini tidak mengarah ke arah kiblat. Nama Cut Mutia diambil dari nama jalan tempat di masjid berdiri. Menempati lahan seluas 5.000 meter persegi, masjid ini ternyata mampu menampung hingga sekitar 3.000 jamaah. Masjid Cut Mutia sudah berdiri sejak tahun 1910, artinya usianya sudah 1 abad. Dan ada keunikan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Koko Budi Satrio sebagai Ketua Harian dari Masjid Cut Mutia. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kok ini yang menarik adalah yang di kanan saya nih. Ya. Ini adalah mimbar ya Kok ya? Iya, mimbar. Mungkin Koko sebagai Ketua Harian ini bisa disebutkan apa saja sih sebenarnya yang menarik dari Masjid Cut Mutia ini yang masih dipertahankan di masjid yang usianya sudah lebih dari 1 abad ini? Memang gedung ini gedung peninggalan Belanda tahun 1910. Dipakai untuk sholat lebih kurang tahun 1970 oleh Pak Nasution. Berjalannya waktu keluar SK Gubernur tahun 87, 18 Agustus. Tanah dan gedung dikelola oleh Yayasan Masjid Mutia sebagai rumah ibadah. Dan gedung ini juga pernah dipakai sebagai kantor urusan agama, agraria, kantor penjajahan Jepang. Terakhir MPRS Pak Nasution. Tidak terlepas juga Pak Nasution dengan sesepuh kita, Bapak Hartoyo, mengupayakan ini menjadi masjid itu resmi tahun 1987 hingga sekarang. Tidak hanya bangunannya yang unik, mungkin disebutkan apa saja yang menarik yang membuat katanya turis sampai datang ke sini? Turis banyak dari Belanda. Memang gedung ini termasuk cagar budaya, banyak di Menteng bangunan-bangunan bersejarah kayak kantor imigrasi, kayak kota tua. Kalau yang ke gedung ini kebanyakan dari cicitnya, kadang-kadang cucunya mau nostalgia, oh ini kantor kakek gua lah di sini, ibaratnya begitu. Banyak juga nggak dari Belanda aja, tapi dari negara-negara lain. Ya, nah ini kan yang saya tahu mimbarnya ini tidak berada di tengah-tengah seperti masjid yang lain, kemudian juga saf sholatnya miring. Ini apakah untuk terkait ke arah kiblatnya ini bagaimana nih kok? Memang awalnya kiblat kita lurus awal. Beriring waktu, banyak masukan juga dari jamaah, dari pengurus. Coba kita kalibrasi ke Depak. Akhirnya ditemukanlah serong 15 derajat hingga saat ini. Jadi memang kalau masjid dibangun, kiblatnya lurus dari arah pintu masuk. Karena gedung peninggalan, jadinya disesuaikan arah kiblat. Ini asli, memang kita nggak boleh rubah sedikit pun. Ini semua? Seluruh gedung ini. Jadi kayak pintu masuk wanita kan ada sekarang. Iya. Kita berizin untuk buat pintu. Tadinya nggak ada? Tidak ada. Jendela. Kalau yang lampu-lampu ini dari lampu dulu? Tambahan kita. Oh tambahan. Tapi yang model ininya benar-benar nggak boleh? Tidak boleh sama sekali. Kita sekarang mau merubah, bikin pintu harus izin. Oh gitu. Dari cagar budaya.
Selain menjadi tempat ibadah, kondisi gedung yang eksotik dengan suasana klasik ala Eropa menjadikan Masjid Cut Mutia kerap dipilih sebagai lokasi acara pernikahan hingga kegiatan kesenian, salah satunya gelaran Ramadan Jazz yang sudah 12 tahun digelar. Keunikan Masjid Cut Mutia serta sejumlah kegiatan yang digelar di masjid ini ternyata menjadi dakwah jitu untuk menarik minat anak muda untuk mencintai masjid dan juga kunjungan turis asing ke masjid ini. Bahkan tidak sedikit di antara para turis tersebut berubah menjadi mualaf setelah berkunjung ke Masjid Cut Mutia. Kalau menurut saya sih kayaknya ya sih, soalnya kan beda dari sama yang lain ya. Mungkin jadi daya tarik lah, daya tarik sendiri buat anak muda yang mau hunting foto apa gimana gitu. Yang pertama ya jaraknya dekat. Dan kedua memang ini bangunan sangat bisa dinilai itu artistik sih benar-benar. Kini saatnya saya mengakhiri perjalanan menjelajah jejak Islam Nusantara di ibu kota Jakarta. Masjid Cut Mutia dengan peninggalan arsitektur zaman Belanda serta sejumlah kegiatan yang digelar selama bulan Ramadan dan juga kuliner legendaris yang berada di sekitar masjid bisa menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk wisata religi Anda di bulan Ramadan. Jangan lupa berkunjung ke masjid yang sudah berusia lebih dari 1 abad di Jakarta ini. Sufini Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.